Saya dikasih makan. Makannya apa bapak-bapak? Makannya nasi kucing. Sudah basi dikasihkan. Tragedi tahun 65 memakan begitu banyak korban jiwa. Di dalam keluarga saya, papa kandung saya, kakak kandung saya, om kandung saya, sepupu saya 2 orang, keponakan saya 2 orang. Di mana mereka? Saya pertanyakan kepada pemerintah, di mana peradilannya? Setiap lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, kami hanya tidak bisa menyanyikan lagu itu karena dia katakan Indonesia tanah airku, kami tidak punya tanah lagi karena sudah habis digusur, sawah-sawah sudah tenggelamkan, tempat perkebunan juga sudah habis. Kemudian dia bilang tanah airku, air yang dulunya kami jadikan pengairan persawahan berubah menjadi air mata, hanya menonton. Karena dalam bajunya yang lain dia katakan, di sana aku jadi palu, tapi kenyataannya kami jadi patung. Perpecahan yang ada, konflik-konflik atas nama agama. Karena dari awal kami tidak diakomodir, kami tidak diberikan ruang tempat untuk menjadi perekat talian. Hari ini saya berdiri di sini mewakili semua teman-teman saya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kami sedikit pun tidak mempunyai perasaan dendam sama tentara-tentara yang menyiksa kami pada waktu itu. Dan kita tidak bisa membangun Indonesia dengan dendam. Sejak semula saya yakin kesadaran sejarah yang benar akan terwujud, karena dunia tidak akan membiarkan kebohongan terus-menerus. Sang penguasa pun tidak mampu membendung kebenaran sejarah itu. Kepelantungannya 71 sampai 76, ke Bulu Semarangnya 76 bulan Oktober, lalu bulan September tanggal 78 aku bebas. Pelantungan ini begini nih, ini blok F, ini blok E. Di sungai, eteng di sungai. Di sana kan di tepi sungai. Iya, nyaman.
Karena memang dipersiapkan, dibuat nyaman. Penampilan itu jangan seperti orang terpenjara gitu. Ini kan dibuat. Jadi kan keadaan sebenarnya ada gejolak apa, ada keresahan apa di dalam itu kan ya tetap ada, namanya saja tapol. Tapi kan pemerintah misinya orang dibawa ke situ itu menghilangkan image tahanan penjara dari kita. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini juga dulu dari pelantungan. Hidup sendiri saya. Suami sudah meninggal. Tidak nggak punya. Ya dulu ya di dalam tuh bikin ini bisa di apa? Ini bikinan sana dulu. Tahun 70-an ini. Ini di pelantungan atau di Iya. Pelantungan ya. kasih bos saya kita sopo. Ayo melalar tilik. Aku Rono, kau nyusul ya. Ya. Alhamdulillah. Anggap. Simpan yang budi. Sama-sama Bu Mami di pelantungan. Ya semuanya itu 14 tahun. Ya, Farah. Iya. Semuanya 14 tahun. Kalau di dalam itu penyiksaannya enggak ada. Tapi psikologis sangat berat. Diadu domba satu sama lain. Iya, ini suruh melaporkan ada aktivitas apa di antara ibu-ibu, siapa yang suka berkerumun mendengarkan cerita ibu-ibu. Itu dikategorikan itu pendidikan ideologi. Ini akan bebas, pembebasan. Kan pakainya rapi-rapi, membaca sumpah. Ini janji. Janji kalau nanti di luar tidak akan berbuat macam-macam lagi. Nggak, makin aja coba ya, mungkin mentok. Arah kok di bawah. Nggak, mikongit gitu. Nih, matur nuwun. Para. Oh, nggih. Saya tidak menutup mata, banyak korban 65 yang lebih menderita daripada saya. Banyak kawan-kawan yang hidupnya jauh dari berkecukupan. Aku syukuri aja Pak, memandang yang lebih berat dari kita ya banyak. Ini surat pembebasan yang disimpan. Setelah saya saya pulang itu sudah nggak punya rumah. Rumahnya sudah ganti yang nempati. Saya kan bingung saya mau kemana. Nah, terus saya kesini ikut sama adik saya. Jadi sekarang saya itu cuman yang saya punya cuman nyawa, nggak punya apa. Ini kula kepengen anu nun sewu, kepengen pinanggih kanca-kanca mangke nang nggo bilih wonten wonten Jawa. Nggih. 1,5 bulan lagi Nggo bilih mangke kula sinaosa merambat nang yakin. setelah diadakan temu rindu tapol perempuan sejawa, akhirnya kami berjanji akan mengembangkan temu rindu ini
dengan komunikasi yang berlanjut. Dan ibu-ibu cukup antusias lah menanggapi. Ya kalau begitu sekarang sebaiknya kita adakan pertemuan rutin. Akhirnya lahirlah Kiprah Perempuan. Gagal kok matane. Ada Bu. Wajar kan sa ibu kok arep ngarnet. Aku mau sih penasaran masa ibu iso ngarnet. Enggak apa-apa pasar ada. Pertemuan ini kecil ya karena hanya di Yogyakarta dan Jatinom. Tapi itu besar artinya semakin meyakinkan ibu-ibu kalau kita benar-benar bisa melangkah lebih gagah, tidak murung, tidak penuh ketakutan, tapi kembali sebagai perempuan-perempuan perkasa seperti masa lalu. Awet yaksa mangsa dewa abdi nagarika parentah Procandala entengan tangan patrape ninggatan ning ukum gebuk lan pentung saben ri. Tuntutannya adalah menuntut nama baik dikembalikan, direhabilitasi nama baik, dipenuhi kebutuhannya sebagai warga negara. Karena kalau warga negara yang lain itu memiliki kebebasan, tidak seperti kami korban 65 yang hidupnya dibelenggu dan diletakkan di dalam kotak. Kalau sekian tahun saya di penjara, dirampas kebebasan begitu saja, dalam usia senja kami para korban diberikan kesempatan untuk menikmati hidupnya secara nyaman. Dari Jogja mereka ada yang dari Kulon Progo, dari Sleman, dari kota Bantul, dan mereka dengan semangat 45 saling membantu dan akhirnya nanti mereka akan pulang dengan membawa kabar yang lebih gembira kepada teman-teman yang lain. Selamat datang para peserta dengan kesaksian, para tokoh bangsa, para pemerintah, para wakil rakyat, para perwakilan negara sahabat, para aparat keamanan, para seniman dan budayawan, para aktivis kemanusiaan, para pewarta berita, para pelajar dan mahasiswa, dan teristimewa para seluruh korban pelanggaran HAM dari Indonesia dan Timur Leste. Hari ini, 25 November 2013, kita akan mengurai kembali kesalahan-kesalahan bangsa di masa lalu. Kita akan berbicara kebenaran untuk memutus lingkar kekerasan. Para hadirin, selamat datang di forum Dengar Saksian. Acara ini memang akan dipandu sepenuhnya oleh kami Majelis Warga yang merupakan perwakilan dari warga bangsa Indonesia ini. Baik para hadirin sekalian, kita undang kesaksian yang pertama Ibu Miguelina Antonieta Markus dari Kupang, NTT. Kami undang juga testifier yang kedua Ibu Sumarmi Hadi dari Yogyakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi selama 10 menit yang pertama ini Oma Net akan menyampaikan kesaksiannya. Silakan Oma. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Nama saya biasa dipanggil Net Markus.
Dan saat ini saya sedang menjalani umur 79 tahun. Dan terjadi tragedi tahun 65. Di mana ayah kami yang bernama Mikael Markus. Satu bukti sampai dengan saat ini, Mikael Markus hilang jejak. Entah dia mati, entah dia hidup. Kalau dia mati, di mana kuburannya? Kalau dia hidup, di mana dia ditahan? Dan sungguh-sungguh kami merasakan kesakitan yang mendalam yang tak dapat terobati dengan apapun juga. Saat itu tahun 1965, ayah saya sedang berobat di Surabaya. Beliau pulang. Dalam perjalanan tiba di Kupang tanggal 3 Oktober. Dikatakan bahwa ada terjadi masalah tragedi tahun 65. Sehingga beliau diangkat, dituduh bahwa beliau adalah anggota PKI dan juga anggota Barisan Tani Indonesia. Kalau itu pun terjadi, mana keadilan? Bukti mana? Dia diadili dan kebenarannya mana? Kiranya apa yang menjadi kesaksian ini boleh bertumbuh kebenaran itu di tengah-tengah dunia, khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya sangat kagum bahwa dengan penderitaan yang demikian, perempuan bisa tegak dan bisa berpikir secara sangat rinci dan sangat jelas apa sebetulnya yang keliru dari negara ini. Terima kasih. Mereka menyuruh memilih, pilih mengaku nama itu atau pilih kamu saya telanjangi. Saya tidak memilih, itu bukan pilihan. Akhirnya saya ditelanjangi di atas meja itu, dan saya dibakar kemaluan saya, dibakar rambut kepala saya. Saya tidak bisa mengerti apa yang ada di benak mereka sehingga mampu membuat begitu. Sampai di pos, mama masih kuat. Ikat kaki sebelah di bangku, ikat kaki sebelah di bangku, pakai semua buka, telanjang, tangan sebelah, meja tangan sebelah. 5 orang tuh naik di atas saya. 5 orang. Saya punya tubuh sudah tidak bisa sanggup karena 5 orang yang atas saya. 5 orang. Ronan anjing orang. Di saat dia mencari suaminya dan segala pengorbanannya, mendapatkan penyiksaan, mendapatkan kekerasan seksual, tapi saya ingin meneguhkan hati mama bahwa di mata Tuhan, mama adalah orang yang bermartabat. Dan setara itulah yang melakukan itu yang tidak bermartabat. Pada saat Tukul harus menyelamatkan diri, kami keluarga mendapatkan intimidasi. Setiap hari Pak Sipon diinterogasi oleh Koramil hampir tiap hari. Kemudian Wani di sekolahnya diolok-olok sebagai anak PKI seperti itu. Dan Fajar yang harusnya setiap hari bertemu dengan ayahnya, dia tidak pernah ingat dia ketemu. Di tengah segala kepahitan dan penderitaan yang diceritakan, tapi kesan yang saya bawa pulang adalah kekuatan mereka yang telah mengalami penderitaan ini tapi bangkit dan terus berjuang dan terus yakin pada suatu saat akan mendapatkan keadilan itu, dan juga kewibawaannya untuk menyatakan bahwa saya tidak dendam. Saya sempat bertanya juga kepada salah satu penyintas yang tadi bersaksi. Dia bilang, saya merasa senang, saya merasa ada celah yang membawa terang. Nah, pesan dari ibu itu adalah tolong jangan berhenti supaya celah ini semakin besar dan benar-benar memberikan jawaban
dari apa yang kita idamkan. Siang malam cucu manggil, bapakku, ibuku di mana? Dengan sedih nenek menjawabnya, bapak ibumu di penjara. Negara tidak hanya harus mengakui, mengungkapkan bahwa itu betul ada, tetapi negara juga harus menyesali bahwa itu terjadi. Lebih daripada itu, negara harus minta maaf kepada korban. Dan yang terakhir adalah negara harus mengikatkan diri secara hukum dan moral dan etik bahwa mereka akan memperbaiki apa yang salah itu. Persoalan kita amat sangat besar, dan akar dari segala penderitaan ini sangat dalam, dan ini adalah PR kita yang luar biasa besarnya. Tapi saya merasa ada harapan. Apa yang kita lakukan sekarang adalah landasan informasi dan pengetahuannya, landasan kekuatan batin kita sebagai satu kolektivitas untuk kita bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat umum dan pada generasi muda terutama apa yang benar-benar masih menjadi PR kita dan apa yang harus kita tata ulang supaya ini tidak terjadi lagi. Ciptakan generasi baru yang cinta damai. By menggarisbawahi ini. Masa lalu menjadi pelajaran, tapi yang terpenting adalah generasi baru ke depan harus memiliki benih-benih cinta damai dan menjauhi kekerasan. Ini merupakan narasi yang lain dari bangunan kita bernama Indonesia gitu. Dan ternyata ini narasi yang berbeda yang mungkin orang juga enggan ngelihatnya karena bisa dibilang ya penuh darah dan bertumpuk tulang. Narasi yang berbeda ini harus terus ada gitu. Karena sejarah kita ada sejarah negara dan ini adalah sejarah warga. Saya akan membawakan lagu dari puisi ayah saya karena hanya dengan ini saya bisa mengenali siapa ayah saya. Bunyinya Bunga Pernah. Kita coba tarik benang merah. Jadi di sini ada 5 alur persoalan yang berat, yaitu yang pertama adalah dampak militerisme dan premanisme, segala kasus 65, kerja paksa, kekerasan di Timor Leste dan sebagainya itu, tapi dia kemudian juga menyeberang ke topik berikutnya, penyeragaman. Jadi semua mau diseragamkan, ideologi nggak boleh banyak-banyak, agama juga nggak boleh banyak-banyak, tapi menggunakan kekuatan negara dan kekuatan militer. Terus tema yang lain adalah impunitas, bahwa karena ini kita punya berbagai masalah, tapi semua saluran hukum, saluran pengadilan itu mampet. Kalaupun kita punya undang-undang yang cukup baik atau kita punya putusan pengadilan yang lumayan, nggak dikerjakan gitu. Jadi semua mampet, persoalan di atas persoalan di atas persoalan. Setiap kesaksian saya yang kira-kira memberatkan Pak Srianto itu selalu di-cut sama majelis hakim. Nah dari situ saya mempercayai bahwa ini pengadilan sandiwara. Sekalipun Pak Srianto dituntut 10 tahun pada waktu itu, saya yakin nggak mungkin dihukum. Jadi tempat saya sekarang sudah 24 hektar diambil dengan kekerasan, itu hak milik. Itu sekarang dibuatkan perumahan yang berapok, perumahan elit. Yang kemudian muncul juga tema keempat, komodifikasi. Baik manusia dan alam hanya dilihat sebagai nilai ekonominya. Paling tidak ada 3 faktor yang merupakan akar dari konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam, yaitu teritorialisasi negara atas kekayaan alam, kemudian kebijakan agraria berbasis komodifikasi alam, termasuk atas nama pelestarian alam,
serta pendekatan militerisme dalam pengelolaan kekayaan alam. Ketiga faktor tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru, tapi berlangsung hingga saat ini. Tiba-tiba setelah masyarakat pada tahun 84 mengajukan permohonan, udah beberapa kali mengajukan permohonan, maka muncullah PT yang baru yang disebut PT Surya Andaka Mustika alias PT SAM, mengobrak-ngabrik ke depan raya. Ada polisi, ada tentara, hansip sekalipun dipergunakan untuk menyingkirkan masyarakat. Dan yang terakhir adalah penguasaan informasi dan penyangkalan atas kebenaran dan pemulihan buat korban. Ini termasuk misalnya Udin, seorang jurnalis gagah berani yang mau menceritakan kebenaran tentang korupsi, akhirnya diberantas sekali lagi dengan pendekatan militerisme. Setelah Pak Udin itu meninggal, teror selalu menghantui hidup kami. Jangankan memberikan pemulihan pada korban, menatap masa lalunya sendiri, negara sampai saat ini belum berani melakukannya. Kita tidak mungkin membabar seluruh historiografi sejarah kekerasan tanpa berani menatap kenyataan itu. Paling sedih aku nih, dari Aceh kita sampai kemari nanti kita nggak bisa ungkapkan bagaimana kita pulang ke Aceh. Siapa yang akan mengungkapkan kebenaran? Adik, dua. Itu pamannya satu, dipotong leher itu. Itu. Ya. Alah, kita nggak bisa bilang lagi. Bagaimanapun kita bahas, apabila kita melihat ada tindakan kekerasan dalam konteks sebuah operasi militer, maka sudah sangat patut diduga telah terjadi pelanggaran hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kita akan mempergunakan pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian itu sebagai tanda bahwa mereka memperjuangkan posisinya sebagai penyandang hak warga negara dari Republik Indonesia. Selama ini hampir secara eksklusif menatap hanya pada negara dan menuntut. Sekarang kita bilang kita tidak akan menunggu, kita akan ambil andil kita sebagai warga, kita warga biasa yang akan menjadi pemimpin dan membukakan jalan untuk masa depan. It's very impressive. I'm very impressed by the organization and like logistically, and to be able to bring so many victims and people together to listen to it. And everything is very impressive and it's very inspiring. I work with women from Burma that we took to observe the hearings, and they were very inspired and encouraged by what they have seen and by the strength of the women victims here. So we hope that in the future we can manage to support them to do something like that for Burma. Dari proses ini saya mendapatkan gambaran yang sangat luas dan sistematis. Sejak 65 pelanggaran HAM itu bagi saya menjadi jelas. Dan sekaligus dari proses ini saya menemukan mutiara-mutiara dari Sabang sampai Merauke, dan juga bagi Timor Leste, bahwa kebenaran yang telah dialami oleh penyintas itu dan keberanian mereka untuk menyimpan, bertahan, menjadi inspirasi untuk kita memperbaiki Indonesia. Harapan saya ke depan, dengan adanya pengungkapan kebenaran, ini keadilan akan berpihak kepada korban. Kemudian
rekomendasi-rekomendasi itu disampaikan kepada pemerintah yang hari ini agar mereka tidak buta, mereka tidak tuli untuk bisa segera menyuiti apa yang diharapkan oleh rakyat yang hari ini sudah menjadi korban. Matur nuwun sangat, Bude.